Di sebuah pulau kecil bernama Lesbos pada tahun 1478, lahirlah seorang anak yang kelak akan mengguncang lautan. Namanya Khizr, namun dunia lebih mengenalnya dengan julukan Khairuddin Barbarossa, si janggut merah. Ia tumbuh bersama saudaranya Oruj. Sejak kecil mereka sudah akrab dengan laut. Ombak, badai, dan layar perahu adalah guru pertama mereka. Namun laut tidak hanya memberi mereka ikan dan perjalanan, tetapi juga luka. Suatu hari Oruj ditangkap oleh pasukan Knights of Saint John, sebuah kelompok Kristen Eropa. Ia dijadikan budak, dipaksa mendayung kapal musuh berbulan-bulan lamanya. Tapi Oruj berhasil melarikan diri, dan peristiwa itu menyalakan api di hati keduanya. Mereka bertekad menjadikan laut sebagai medan jihad dan kebebasan. Bersama-sama, mereka mulai menyerang kapal-kapal musuh yang menindas umat Islam. Nama mereka mulai menggema di Laut Tengah. Namun jalan perjuangan tidak selalu manis. Oruj gugur di medan pertempuran, meninggalkan Khizr sendirian. Kehilangan saudaranya membuat Khizr semakin tegar. Ia bersumpah untuk melanjutkan perjuangan, bukan hanya sebagai bajak laut, tapi sebagai pembela Islam dan rakyat tertindas. Keteguhan itu membuat Sultan Utsmaniyah melihatnya. Khizr diangkat menjadi laksamana besar, diberi gelar Khairuddin, yang berarti kebaikan agama. Tapi dunia tetap mengenalnya dengan julukan Barbarossa. Puncak kejayaannya terjadi pada pertempuran Preveza, tahun 1538. Di hadapannya berdiri armada gabungan Eropa, Spanyol, Venesia, Portugal, dan Kepausan Roma, ratusan kapal, kekuatan terbesar Kristen saat itu. Namun dengan strategi brilian dan keberanian luar biasa, Barbarossa berhasil memporak-porandakan mereka. Langit Mediterania dipenuhi asap pertempuran dan laut berguncang oleh dentuman meriam. Ketika matahari terbenam, panji-panji Islam berkibar di atas lautan. Sejak hari itu, Laut Tengah menjadi Danau Utsmaniyah selama lebih dari 3 dekade. Kemenangan Barbarossa tidak hanya soal kejayaan militer, tetapi juga simbol bahwa dengan iman dan keberanian, seorang anak nelayan dari pulau kecil bisa menundukkan imperium besar dunia. Di masa tuanya, Barbarossa kembali ke Istanbul. Ia wafat pada tahun 1546, namun jasadnya tidak hilang ditelan waktu. Makamnya hingga kini masih berdiri di Turki, dekat laut yang selalu dicintainya. Setiap kali kapal perang Turki berangkat berlayar, mereka melewati makam itu, seakan meminta doa restu dari sang legenda laut. Khairuddin Barbarossa telah tiada, tetapi ombak masih menyebut namanya. Dan setiap semangat perjuangan Islam di lautan, disitulah arwahnya tetap hidup.